orang banyak, income-nya untuk orang di rumah. Saya Sumiati bisa melakukannya. Saya yakin teman-teman pasti bisa. Di situasi COVID-19 ini, teman-teman semua di luar sana selamat ya, sehat, selalu menjaga protokol pemerintah, selalu memakai masker, jaga jarak, dan menghindari selalu kerumunan. Kebetulan kalau saya memang dididik disiplin ya, keluarga Polri. Jadi dari orang tua, ayah Polri, sampai suami juga seorang Polri, jadi kita tuh disiplin. Kita tidak bisa keluar rumah, kita juga tidak terima tamu. Kalaupun sekarang tuh lucu ya, walaupun kita nggak terima tamu, tapi barang-barang online masuk semua. Untung saya ini nggak bisa pesan-pesan makanan GoFood, online, karena saya memang orangnya gaptek. Saya tuh cuman bisanya prospek sama WA, itu aja. Oh, Bersyukur saya juga nggak dikasih kesempatan untuk nonton drakor-drakor, itu nggak ada. Jadi saya emang nggak tahu persis yang Tuhan, alhamdulillah. Jadi mempergunakan waktunya betul-betul dengan baik Bu Vera gitu oke. teman-teman. Jadi sebagai ibu rumah tangga saya mengisi waktunya sesuai dengan kewajiban ya. Ya. Urus rumah sama seperti Bu Vera juga, kalau apalagi saya orangnya memang betul-betul perfect untuk di rumah, harus rapi. Nggak boleh lihat kursinya miring, nggak boleh lihat kursi keluar dari garis meja, nggak boleh ada debu gitu. Itu bisa-bisa saya sendiri yang kerjakan walaupun di rumah ada beberapa asisten gitu kan. Kemudian saya kalau ngisi waktu, pasti digunakan yang bermanfaat. Kalau ada nganggur dikit saya urus kucing-kucing, urus hobi, urus burung, urus ikan gitu kan. Kalau enggak main sama cucu, tidak ada waktu untuk lihat TV gosip, tidak ada waktu untuk lihat, drama Korea gitu Drakor, ya, heeh. drakor, dan nggak pernah ada waktu untuk pesan-pesan makanan GoFood segala macam karena memang nggak bisa gitu mau Oke. kejadian mau pesen bakso bujang itu anak saya yang di Semarang yang pesen, padahal saya bakso bujangnya di Jakarta, saya nggak punya aplikasinya dan nggak bisa juga gitu, beruntung juga sih, gaptek tapi, bisa cari duit gitu kan, itulah, kondisi kita diberikan kemudahan oleh Prudential. Jadi nggak Mhm. penting lu gaptek, yang penting lu mau belajar gitu. Itu bukan. Oke, menarik ya, gaptek tapi bisa closing jarak jauh. Ini kan menarik ya teman-teman ya, biasanya heeh, nggak bisa pesan makanan tapi bisa closing, ini luar biasa nih. Bu Sumi boleh dong ceritain sedikit kalau Bu Sumi prospek itu, apakah langsung tiba-tiba ngajak telepon atau mungkin, dari awal step by step-nya apa dulu nih yang Bu Sumi lakukan? Ya, teman-teman, saya perlu informasikan juga kepada teman-teman, saya ini seorang ibu rumah tangga dengan background-nya adalah seorang istri perwira tinggi polisi. Jadi Ya. memang, diberuntungkan gitu dengan kondisi ini karena marketnya saya adalah, semua Polri. Polri itu ibaratnya seperti seperti kita sudah menanam padi di sawah, saya tinggal membajaknya aja, saya tinggal mengelolanya aja. Tapi kan tidak Mmm, semua banyak istri di luaran sana, istri polisi menjadi agen, tapi tidak sukses. Kenapa? Karena memang mungkin, kalau saya di sini katakan perlu, sampaikan buat, teman-teman yang baru ya, kalau leader mah pasti udah pinter ya. Jadi perbaiki dulu mindset dulu, kepalanya dulu, pikirannya dulu nih, dibenerin dulu nih. Alhamdulillah saya itu sejak awal join sudah diberikan karunia dan hidayah bahwa kalau kamu menjadi agen asuransi, hidup kamu akan barokah. Artinya mmm, nanti suatu saat kalau income-mu besar, kamu bisa pergunakan untuk sedekah, untuk membahagiakan keluarga, untuk membahagiakan tetangga gitu kan. Karena kebetulan, saya Bu Vera enggak bukan mhm, nggak perlu duit ya, tapi saya semuanya udah palu gada, mau pasti ada. Artinya, eee, mau ini ada walaupun, cukup gitu, mau ini ada cukup, semuanya ada. Ditambah dengan income dari Prudential, itu luar biasa ya. Bagi saya, kalau ada seorang ibu rumah tangga tidak fokus di Prudential, itu adalah hal yang sangat merugi. Kenapa? Kita kalaupun tidak produksi nggak dipecat, kita kalaupun tidak absen nggak ada, pengurangan gaji, kita mhm. kalau misalnya, nggak datang ke kantor pun, leader-nya nggak marah, ya paling perlu diketahui juga gondok ya sebenarnya gitu. Iya, Tapi
gondoknya kita nggak kita sampaikan gitu, karena kita tahu nanti suatu saat agen-agen yang kita rekrut ini insya Allah kita doakan pasti menjadi seorang leader yang hebat. Nah, tatkala kita menjadi seorang leader yang hebat, kita baru tersadarkan bahwa hal-hal yang dulu kita tidak ikuti apa kata leader itu sebenarnya merugikan kita gitu Bu Vera. Jadi karena marketnya Polri, jadi saya garapannya itu yang Bu Vera itu memang sudah ada. Nah, kalau sekarang udah mix nih. Kenapa? Market-marketnya saya sudah bercampur nih, udah macam-macam. Macam-macamnya selain Polri, misalnya saya ketemu di rumah sakit, minta kontak. Saya ketemu di Plaza Senayan, saya minta kontak. Dan saya itu orangnya ramah ya, ramah memalukan sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, menguntungkan. Jadi siapa aja kalau ketemu disenyumin gitu kan, karena niatnya kepingin dapat nomor telepon kontaknya gitu kan. Iya. Kalau ketemu orang siapa aja selalu bagaimana cara memulainya kan gini, feeling kita untuk memulai itu kan itu punya masing-masing ya. Kalau saya kebetulan sangat pandai untuk memulai situasi supaya tidak tegang dan situasi ini cair. Saya ada aja sapaan saya memulai bagaimana kita bisa dapat kontak dalam waktu 5 menit pun, jangankan 5 menit, dalam waktu 1 menit pun kalau saya bertemu orang di eskalator, saya bisa dapat nomor kontaknya dia. Wow, keren. Gimana Bunda? Coba contohin dong, contohin. Kalau yang 1 menit gampang, 1 menit, misalnya ya. nih, misalnya ya, gampang banget. Kalau saya sama-sama turun di tangga eskalator, saya lihat orang pakai bajunya, saya kan kebetulan orang olahragawan. Jadi Ya. saat saya memuji orang olahragawan itu, saya betul-betul tulus dari lubuk hati yang paling dalam, raut wajah saya itu kelihatan kalau saya tulus. Jadi saya langsung bilang, wow keren banget Mbak, hari gini sudah olahraga di mana? Duh aku suka banget, Mbak trainer ya? Atau Mbak personal trainer ya? Aku minta dong kontaknya, nanti aku mau kontak-kontak, siapa tahu aku bisa ikutan. Dikasih loh langsung loh, dalam 1 menit itu loh. Kan kita puji dulu orang Mbak Vera, jangan ujuk-ujuk, minta kontaknya, enggak. Saya itu orang yang tidak pelit untuk memuji orang. Oke. Jadi dengan cara memuji langsung Tapi yang enak ya, yang maksudnya itu yang betul-betul yang natural ya. masuknya yang natural. Kalau sama-sama turun tangga eskalator, terus kita noleh dia kan, terus noleh itu raut wajahnya itu betul-betul kita seperti kayak bahagia ketemu dia. Saya cuma bilang, ih gila keren banget badannya, olahraga di mana pagi-pagi begini. Terus orang kan yang orang baru disapa gitu kan, biasanya banyak yang ilfil, siapa nih kujuk-kujuk nyapa gue. Tapi kalau kita nyapanya itu enak gitu kan, orang juga, di atas Bu, kan tadi ada ini ada ada pertandingan Zumba katanya gitu. Oke. Wah Mbak guru Zumba ya? Wah aku kebetulan 2 bulan ini cari guru Zumba. Langsung padahal nggak pernah ya, nggak pernah Zumba, saya itu selalu jogging, olahraga dan renang gitu. Tapi kan untuk menyelaraskan bagaimana bisa sama dengan dia, saya langsung bilang kalau saya lagi cari guru Zumba. Terus dia bilang, oh oke Bu. Memang kupanggil sekali dan sempat dia punya kode agent. Cuman kan memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Kadang-kadang orang kita rekrut tahu-tahu hilang. Itu saya rasa punya pengalaman seperti itu. Iya, oke. Berarti dengan cara menyapanya dengan tulus, insya Allah pasti dia juga akan menyambut baik. Iya. Tapi pernah dicuekin juga nggak sih Bunda? Kalau misalnya nyapa gitu terus dicuekin, terus gimana? Kan kita kadang-kadang suka baper tuh kalau nyapa terus dicuekin gitu. Ada yang seperti itu. Tapi saya nggak apa-apa, selagi sapaan saya tidak merugikan dia, ya paling saya kalau lagi di ruang tunggu tuh, biasanya kan suka di ruang tunggu tuh kita di ruang tunggu dokter atau ruang tunggu apa aja, pasti nyapa gitu, terus tiba-tiba kayak ilfil dia dengan sapaan kita. Ini ada makhluk apa nih, tiba-tiba ujuk-ujuk. Ya saya ambil majalah, sama-sama, pokoknya situasi bagaimana supaya diri saya enak, saya mengenakkan diri sendiri lah, maksudnya membuat kita nyaman lah. Saya ambil majalah, saya buka majalah-majalah di depan dia, terus paling senyum-senyum dikit gitu sambil memandang gitu. Kita tunjukkan bahwa kita orang baik. Banyak dicuekin. Oke. Oke. Nah, sebentar nih. Ini kayaknya ada yang share screen deh Pak Arief. Pak Arief boleh share screen-nya dihilangkan dulu? Iya. Pak Arief masih jadi host kayaknya kemarin. Oke, Bunda, kan setelah nyapa-nyapa nih, kan Bunda punya kontak nih ya. Nah, di rumah aja terus kan belum ada komunikasi lagi. Gimana caranya Bunda memulai komunikasi dengan WhatsApp ketika sekarang di rumah aja?
Oh, gini, kalau memulai dengan WhatsApp itu memang saya setiap pagi rutin selalu menyapa. Kebetulan saya itu punya Bu Vera dan teman-teman. Saya itu adalah orang yang rajin mendoakan semua orang-orang yang ada di dekat saya. Artinya nasabah saya, sahabat saya, tim saya, kemudian calon nasabah saya. Itu pagi-pagi biasanya saya suka doa. Kalau enggak menyapa dia selamat pagi. Kalau misalnya betul-betul orang yang memang saya incer, saya nggak pakai blast. Saya akan sebutkan namanya. Selamat pagi Mbak Linda, apa kabar? Di Prudential sekarang ada produk baru loh, nanti kukirimkan ya brosurnya. Kalau Mbak Linda ingin bertanya nanti ku telepon, kirim tuh. Terus tapi sebelumnya saya udah sebutin dulu, selamat pagi Mbak Linda, apa kabar? Sehat selalu ya di situasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Mbak Linda dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Udah oke tuh. Tapi kalau untuk ngeblas produk yang baru, misalnya Prutop, Prucinta, ataupun misalnya saya mengingatkan untuk upgrade dari HS ke PPH, itu biasanya saya mencari. Itulah gunanya, itulah beruntungnya kalau orang seperti saya tidak pernah nonton segala macam ya. Jadi memang hidupnya betul-betul untuk prospek dan untuk coaching calon nasabah, calon agent. Jadi saya kelompokkan ini calon nasabah yang udah nasabah. Tapi kalau memang udah inceran saya akan intens waktunya ke dia seandainya dia respon saya dengan baik. Artinya kalau saya menyapa sekali, dia sapa, terus saya jelasin lagi, dia balas lagi, terus saya balas lagi, terus dia balas lagi. Nah itu saya nggak akan megang dulu yang lain, saya akan fokus ke dia. Saya akan fokus ke dia dan saya akan meluangkan waktu kurang lebih sekitar setengah jam. Kayak pagi ini contohnya, saya closing on the spot. Jam 7 setelah subuh kan biasalah suka leye-leye, habis buka HP terus tertidur kan, tertidur. Nah, terus saya lihat nih yang sapa selesai subuh, oh ternyata ada Neng Indri yang tinggalnya di Bandung. Dia punya anak 4, suaminya usia 44 tahun. Terus waktu saya prospek itu pagi hari, subuh itu ya, saya cuma bilang, Neng apa kabar? Ini tante kirimkan brosur namanya Prucinta, keren banget. Ini produk ini cocok banget untuk suami Neng. Tapi saya jelaskan di situ cara menjelaskan emak-emak yang mudah dipahami oleh emak-emak juga, nggak usah terlalu ribet gitu kan. Nanti setelah dia paham, baru saya telepon. Tapi kalau misalnya bisa telepon, saya minta izin dulu. Tapi kalau dia misalnya udah paham lewat WA aja, gampang. Karena kalau udah gampang, udah paham, itu saya minta, Neng sebentar, Tante cuma butuh KTP-nya Mas Indra aja. Oh iya, KTP Neng boleh nggak Tante? Ya boleh, kan itu untuk penerima manfaat ahli waris. Terus saya jelasin, Neng sebentar ya, Tante kan udah dapat KTP, Tante hitungkan sebentar ya, bla 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 bla, hitungkan, cek dapat. Neng, dengan usia sekian, Mas Indra cukup bayar 1 juta, UP manfaat Prucintanya 500 miliar, 100 juta, 500 miliar 1 juta kalau nggak salah. Dan Neng punya kemudahan. Kenapa? Kalau Neng bayar tahunan, dapatnya sekian, cuma 11 juta 11.000. Kalau Neng bayar cash, Neng nggak ada kemudahan. Terus Neng mau yang pilih. Nah, saya kalau orang udah kirim KTP, itu namanya sinyal closing. Nggak ada istilahnya di kamus saya, orang kirim KTP itu tidak closing. Itu yang harus teman-teman pegang. Kalau orang sudah kirim KTP, itu tanda-tandanya orang udah mau buka polis kan? Betul nggak Bu Vera? Jadi, begitu dia sudah kasih KTP saya penutupnya untuk close-nya supaya dia bayar, Neng, ini nanti Neng bayar bulanan atau bayar tahunan. Kalau tahunan berapa, kalau bulan berapa sekian. Oh oke, Tante buatkan dulu SPAJ-nya ya. Neng transfer ke Tante atau Tante bayarkan dulu baru Neng ganti uang Tante. Saya bilang begitu kan. Terus kalau kita tahu sama tahu nih ya, tahu sama tahu. Tapi biasanya kalau misalnya saya ini kebanyakan kan trust Bu Vera di bisnis ini. Semua Polri kan alhamdulillahnya branding ini saya sudah dapat di 9 tahun ini. Jadi kalau ke polisi, ke kesatuan Polri, kalau nyebut Prudential, orang Polri tahu namanya Sumiarti gitu, bukan si A, si B, si C. Sulit lah gitu, bukan maksudnya itu mereka sudah sudah mantengnya itu kalau orang agent masuk ke Mabes itu pasti timnya Bu Sumiarti ya gitu.
Padahal saya nggak menciptakan itu, tapi karena saya fokus, karena saya setia, karena saya berprestasi dan tidak pun saya tetap stay ada di Prudential. Jadi orang tahu dan saya tidak merubah nama saya Sumiarti dan saya tidak pernah merubah apa sih istilahnya tuh kalau misalnya Facebook saya selalu ada kata-kata Prudential. Saya menjual diri saya deh di media sosial. Di IG saya juga menjual diri saya. Pokoknya apa saja mau dapat angpau kek 20.000 kek, mau dapat apa kek, itu saya selalu Share ya? apa sih? Saya selalu share. Artinya begini loh, seorang emak-emak nggak perlu keluar, nggak perlu jadi karyawan, membuang waktu di jalanan dengan macet-macet Jalanan. ria, cukup selonjorin kaki pakai baju daster, saya udah bisa closing pagi ini gitu teman-teman. Jadi menurut saya dengan kita fokus, dengan kita memahami caranya menjual Pru Cinta, Pru Top atau Pru HS atau PPH, itu sebenarnya sangat menguntungkan kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau saya suka bilang di IG, di emak-emak walaupun gaptek istilahnya, asal dia mau belajar, kebetulan saya ini memang gaptek, tapi ada asisten saya yang tidak gaptek di rumah. Jadi itu yang menolong saya. Namanya Mbak Eka. Eka, Eka. Oh, Eka. Jadi saya mau kasih tahu ini Mbak Eka ini udah sini sebentar. Mbak Eka ini udah kerja sama saya 5 tahun. Tuannya gaptek, tapi kalau Mbak Ekanya pinter sini Eka. Nah ini Mbak Eka. Kalau ngirim barang Gosen, Gojek, apa tuh Eka semua. Kalau saya nggak bisa Mbak Vera gitu. Nah kebetulan saya dari agent itu saya udah punya yang namanya sekretaris. Kita kalau mau pinter pergunakan kemampuan kita apa yang kita bisa untuk membuat diri kita bisa sukses. Misalnya kita nggak bisa ya kita ambillah asisten. Makanya dibutuhkan di sini kesuksesan. Kalau orang udah sukses di Prudential pasti income-nya besar. Kalau income besar udah bisa semua dong mau ngapain aja. Betul nggak Bu Vera? Iya, benar, benar. Iya. Jadi harus berprestasi di sini. Iya. Harus fokus, harus rajin. Kalau saya itu orangnya walaupun saya berprestasi PCC terus, tapi saya kalau udah ada sistem, ada acara di kantor, orang yang paling patuh dan nurut ya, karena kedisiplinan tadi menurut saya membantu saya untuk bisa sukses besar di Prudential. Oke. Keren banget. Nah, ibu-ibu yang gaptek nggak perlu khawatir ya, tetap bisa closing ya. Yang gaptek aja bisa closing 500 juta, gimana kalau nggak gaptek gitu ya, Bunda Sumi ya? Tergantung mau nggak dia mengelolanya. Nah, tinggal mau apa enggak melakukan iya. mengelolanya ya. Banyak orang yang tidak gaptek, tapi kalau pas lagi ditolak, kalau pas lagi prospek cuma dibaca aja, dia merasa minder, dia merasa udah hopeless, udah merasa bagaimana gitu loh. Maksud saya di sini never give up itu ternyata benar ya di bisnis ini. Jangan menyerah gitu kan. Selagi kita tidak diblokir ya nggak apa-apa, kirim aja terus. Saya itu diblokir orang banyak teman-teman, tetapi saya nggak peduli lah selagi pokoknya kata-kata saya tidak pinjam uang nggak masalah lah buat saya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong baper nih Bun, pastinya banyak sekali kita, apalagi kalau misalnya chatting ya, kan kelihatan kalau chatting dibaca, di-read doang, tapi nggak dibalas gitu ya. Nah, gimana sih ada tipsnya nggak sih menangani perasaan baper itu biar nggak, kalau baper kan udah deh tinggalin terus ngapain gitu. Nah, gimana caranya Bunda menghilangkan perasaan? Kebetulan seorang Sumiarti ini orangnya tahan banting. Jadi saya itu nggak pernah mengambil hati saya sampai baper kalau saya nggak dibalas WA saya terus saya baper. Itu kan tidak ketemu face to face. Yang face to face aja saya dicuekan aja, saya cuek aja. Apalagi cuma di WA dibaca doang nggak apa-apa. Dua kemungkinan, dia belum ada uang atau dia hanya untuk memahami dulu. Jadi kita selalu positive thinking dulu aja. Pokoknya gini, di Prudential itu kalau menurut saya, kita selalu berpikirnya yang baik-baik saja. Dan itu benar ya. Setiap speaker-speaker hebat bicara di luaran sana, saya selalu mendengar mereka mengatakan, kita itu selalu berpikir yang baik-baik saja. Dan itu benar. Jadi
sebenarnya kalau kita tidak sukses itu karena apa? Mindset di kepala kita selalu mengatakan, saya itu nggak bisa ngomong, saya itu kalau udah gitu, kalau ditolak aja tuh saya tuh baper. Yang membuat diri Anda jatuh sampai ke dasar lautan itu sebenarnya bukan orang itu, ya diri kita sendiri menurut saya. Jadi alhamdulillah saya itu orangnya tidak mengizinkan orang lain untuk menjatuhkan harga diri saya. Selagi saya tetap kokoh berjalan dan bisa tegar, nggak masalah buat dibaca aja. Pokoknya selagi tidak diblokir aja Bu Vera, masih terus saya blast. Blast ya, selama tidak diblokir tetap ya. Kalaupun Blast. diblokir dengan cara lain ya Bun ya. Ada. Enggak. Kalau diblokir ya sudah, mungkin dia belum oh saya pernah kejadian ada beberapa kali deh. Sudah diblokir saya, terus dia on-kan lagi, dia minta maaf, HP-ku rusak. Nah, kalau ketemu orang-orang yang seperti itu, maafkan dia. Padahal saya pura-pura ya, pura-pura gini. Oh iya nggak apa-apa Mbak, saya pikir HP-nya saya pikir saya diblokir, tapi bercanda-canda hahaha gitu kan. Padahal memang saya diblokir loh, cuman dia buka lagi. Mbak Sumi minta maaf, cuman ada something. Saya langsung pasti ada sesuatu kenapa dia buka blokiran saya, dan saya tunggu eng ing eng 1 2 3 plek bener apa yang saya ya. Bukan. Mbak Sumi, kalau anak saya usia sekian kalau mau buka polis asuransi itu kira-kira berapa ya? Terus saya jawabnya, gampang, nggak usah tanya-tanya preminya, tanya Mbak dalam hati Mbak, atau Mbak maunya kamar berapa? Mbak mau kamarnya kelas 3, kelas 2, apa kelas 1 atau VIP. Saya nggak pernah mengarahkan untuk premi berapa. Saya cuma mengarahkan mereka kelas berapa. Makanya case saya gede-gede. Kenapa? Setiap saya arahkan gampang, saya bilang nggak usah tanya premi, kelas mau masuk kelas kalau terjadi resiko. Namanya saya ini kan agen asuransi, bukan agen minyak. Jadi saya bilang bahwa saya selalu tidak jauh dari menjelaskan tentang resiko hidup. Jadi saya bilang, Mbak kalau ada terjadi resiko opnam, rumah sakitnya di mana? Dia bilang di daerah Bintaro. Nah, di Bintaro itu ada rumah sakit Pondok Indah. Mbak rumah sakitnya di mana? Oh iya, aku di komplek Bintaro sekian-sekian sektor sekian, katanya gitu kan. Nah, aku biasa di Pondok Indah, rumah sakit Pondok Indah Bintaro. Nah, kalau di Bintaro, Mbak kamarnya berapa? Ya VIP lah. Ya udah kalau VIP itu tanda-tanda api besar, Bu Vera. Wah. Masya Allah. Tuh tipsnya teman-teman, jangan tanya, jangan kasih tahu jawabannya preminya berapa, tapi dia maunya di kelas yang mana. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya dengan Ibu Sumi, ini jarang banget dan ini keren banget. Silahkan angkat tangan atau tulis di kolom komentar sekarang kalau ingin bertanya dengan Ibu Sumi. Ya. Oke, Bunda Sumi, masih di situ ya. Bunda Sumi kalau boleh tahu nih ya, satu hari selama di rumah aja ini kan pastinya di rumah aja ya kerjaannya pasti megang handphone, kerjaannya telepon prospek. Kalau saya boleh tahu satu hari Bunda Sumi tuh kontak ke berapa orang sih rata-rata? Kalau ngeblas bisa 700, bisa 1000 orang. Tiap hari tuh? Ngeblas ya Pari. Tapi ada beberapa, tapi itu hanya just info misalnya. Misalnya saya itu kreatif orangnya, mendesain kata-kata untuk misalnya, hai Mbak, saya bilang, hai Bapak dan Ibu, kartu Anda yang warna merah ya hari ini, hari gini, saya bilang kartu sudah warna hitam loh. Kalau misalnya butuh perbaikan, butuh perubahan, hubungin saya ya, gitu kan. Ada yang respon, ada yang tidak respon, itu nggak masalah. Kalau enggak, Pru Cinta dijelasin, hai sekarang ada produk ini loh, keren banget. Buat tabungan Bapak Ibu hari tua, tapi jika ada resiko, pokoknya itu blast, Greg. Kita lihat nih berapa yang berapa yang respon. Ada juga cuma jempol. Ada yang bilang Assalamualaikum Mbak Sumi, sehat selalu ya. Kita jawab Waalaikumsalam, Alhamdulillah Mbak juga sehat-sehat ya Mbak. Terus kalau dia balik bertanya lagi, Mbak ini produk apa? Nah itu pegang dulu tuh. Itu sikat habis itu langsung. Itu namanya tanda-tanda orang mau closing tuh gitu. Tapi Bu Vera, saya kan ibu rumah tangga, urus anak juga. Anak saya ada yang SMP kelas 2, mau naik kelas 3 nih. Mereka kan online belajar juga ya di rumah. Saya
sempat urusin anak juga. Ada sewaktu-waktu kalau mau zuhur, kira-kira jam 12-an saya udah letakin HP, selesai zuhur mandi, mandi selesai zuhur, selesai beres-beres, lihat situasi nih apa di dapur. Jadi saya masih betul-betul menjadi Ibu rumah tangga selain ya? menjadi saya masih menjadi yang betul-betul sempurna ya. Kenapa? Ya. Saya bilang sempurna, makin banyak duitnya Bu Vera. Masya Allah. Iya loh, iya loh. Orang Iya, seminggu iya. kadang-kadang di PHK, susah cari duit Ya. ya. Maksudnya seperak dua perak malah di PHK. Kita itu kadang-kadang duit kemarin saya dengan bonus segala macam ada 87. Minggu ini saya masuk 28. Artinya begini, bukan saya mau pamer sama teman-teman. Ibu rumah tangga ya, enggak muda lagi. Umurnya sudah mau 51. Beraktivitas di rumah dan kerjanya cuman simpel-simpel aja mengedukasi orang. Orang paham silakan, orang nggak paham nggak masalah. Tidak pernah menyerah, itu bisa dapat uang. Apalagi bapak-bapak yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang soleh-soleh yang enggak gaptek seperti saya. Saya rasa mungkin lebih harus dikuatkan untuk fight-nya ya, berjuangnya ya. Berjuangnya ya di sini. Mungkin kita di sini beda-beda tipis, perjuangan aja sih sebenarnya Bu Vera. Ya. Kalau perjuangan saya itu kekeh orangnya ya, orangnya pantang menyerah. Pokoknya selagi orang itu merespon saya akan luangkan waktu. Kalau misalnya 780 orang ini respon saya 5, itu sudah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau tidak respon, saya akan mencari yang baru lagi, terutama untuk keluarga-keluarga Polri yang dia mempunyai mantu. Prucinta kan bagus untuk orang-orang usia 30-an tahun. Jadi saya selalu ngincer anak-anak teman saya yang sudah punya suami. Saya edukasi dulu ibunya, ibu mertuanya. Nanti ibu mertuanya sampaikan ke anaknya gitu. Anaknya. Jadi saya emang ya karena kalau kita ketemu prospekan di Prucinta yang udah sepuh seperti saya kemarin bikin 1 juta per bulan, udah dapatnya sedikit. Lah kalau anak-anak muda 500.000 udah 500 miliar dapatnya teman-teman gitu. Walaupun kita tidak berharap, ujung-ujungnya kan selalu ada kata-kata untuk menguatkan ya. Kita tidak berharap Mbak amit-amit ya Bang Bayi. Produk ini adalah produk betul-betul pure. Next 20 tahun yang akan datang, anggap ajalah kita menabung lupa. Anggap ajalah kita mengurangi duduk-duduk di Starbucks gitu saya bilang. Nah, nabung di sini Mbak. Terus mereka kan tahu lah kalau saya itu orangnya aktif, hiperaktif lah kalau untuk di Prudential untuk keluarga Polri. Mbak Sumi ini luar biasa ya. Setiap hari ya nggak ada capeknya. Pakai baterai apa ya? Nah itu selalu dibilang seperti itu. Tapi saya nggak peduli lah. Selagi saya dikatakan dengan kata-kata positif, saya rasa itu menambahkan semangat saya ya. Karena kan kata-kata positif itu selalu dilemparkan dari beberapa orang. Jadi membuat saya semakin wow, saya bilang orang selalu mengatakan bahwa energi saya nggak ada habis-habisnya. Ya alhamdulillah, betul-betul nggak habis-habis Bu Vera. Luar biasa. Terlihat sampai hari ini ya, hari pagi ini terlihat teman-teman nih Bu Sumi lagi memberikan aura yang terbaik dan semangatnya menularkan kepada kalian semua. 60. Nanya dong Teh. Boleh mau nanya? Mau nanya langsung? Iya nanya langsung. Ya silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Sumi, ini kan saya juga lagi proses untuk menuju jadi leader ya Bu. Dulu waktu Bu Sumi menjadi UM dulu ya, tahapan pertama kan UM. Boleh cerita nggak Bu gimana ritme kerja Ibu saat Ibu menuju untuk menggapai UM-nya? Waduh, saya orangnya ngotot. Karena saya yang ada di kepala saya bagaimana saya bisa UM, bagaimana saya bisa startup Roma waktu itu. Jadi waktu awal-awal, karena saya paham kalau saya ketinggalan UM rugi berat gitu kan. Jadi biasa ritme kerja seperti biasa saya membaca panduan bahwa kalau saya mau jadi UM, API pribadi saya 300 juta, tim saya yang di bawah itu 4 orang 30 juta, saya masih ingat nih. 30 juta. Nah, saya incer nih, yang pertama ya gitu deh. Dulu agent kan masih agent baru, belum begitu memahami kalau mengajak orang itu sangat menguntungkan. Jadi yang ada di kepala saya itu adalah bagaimana bisa achieve dulu UM. Akhirnya saya rekrut ipar, adik, ya nggak bertumbuh gitu. Cuman ya
tetap lagi case-nya kita bantu. Nah, itu jangan dicontoh, jangan dicontoh. Mas siapa Punten, siapa namanya? Purki. Mas Purki, menurut saya ini kesempatan yang pertama dan yang terakhir, jangan dilewatkan. Artinya kalau Mas Purki mau jadi AAD, betul-betul fight, berjuang, masih ada waktunya sampai bulan Desember. Kemarin, alhamdulillah Bu Vera, saya message sama sama Pak Jens, saya secara pribadi, saya WA dia, saya bilang, Pak Jens, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat, saya bilang ya. Semoga Bapak dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pak Jens, dengan situasi seperti ini, harap ada kemurahan hati untuk Prudential mengurangi API untuk yang mau naik AAD. Berdoa aja, berdoa aja. Amin, ya Allah, bismillah. Amin. Jadi saya kirim itu kira-kira seminggu yang lalu, dan saya meminta beberapa leader-leader hebat supaya kirim juga sama Pak Jens untuk mensupport apa yang saya inginkan. Biasanya sih kita kalau seperti kayak kemarin kan cash out itu yang pertama itu saya yang membuat memberikan masukan untuk petinggi Prudential. Jadi saya bilang dengan sikon seperti ini saya mungkin tidak akan ikut Pak Jens, tapi saya berharap ongkos yang saya berangkat Oslo dan Copenhagen itu diganti. Dan saya kasih masukan buat Pak Jens, situasi seperti ini tidak baik untuk agen-agen. Karena agen-agen dan dari Pak Jens itu adalah aset Pak Jens loh. Kalau sampai mereka kena COVID-19 gini-gini bla 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 bla, ternyata bulan berikutnya saya dijawab, Miss Sumiarti bla bla bla, apa saran Anda dulu gitu. Jadi saya suka kasih saran, nah seperti ini kan, loh kalau seperti jam terbangnya tinggi seperti saya, Bu Vera, Bobo aja bisa closing. Nah kalau teman-teman yang baru kan untuk dapat API 400 juta dengan kondisi tidak keluar rumah dan tidak ketemu orang kan sulit ya. Kalau kita kan udah trust nih karena jam terbang udah tinggi. Kayak saya kurang lebih udah 9 tahun, Bu Vera udah mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi untuk meyakinkan orang itu memang betul-betul orang udah istilahnya itu udah connect lah gitu. Tapi kalau yang baru-baru kan sulit gitu. Nah, jadi saya selalu Mas ketemukan orang satu keluarga Mas chattingnya dulu gini, chattingnya yang enak dulu di WhatsApp, jangan langsung bla 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 bla, apalagi berterus terang kalau Mas mau bilang mau naik leader bantu gua dong, jangan. Jangan. Tapi kalau bisa cari orang yang dekat, yang keluarganya anaknya 3, suami istri, mereka buka, nggak usah gede-gede deh, untuk Pru HS dulu ya kalau nggak bisa PPH. Kalau saya selalu mengarahkan ke PHS dulu. Kenapa? Kan PPH itu tidak semua orang bisa beli, gitu kan. Tapi kalau Mas dapatnya 5 orang, 5 case, kan lumayan. Lumayan ya. Lumayan, nah gitu. Terus temuilah agen-agen yang betul-betul, calon agen-agen yang betul-betul merospek, yang betul-betul respect sama Mas pada saat kita kan gini, kita ini tidak kuliah psikolog, tapi kalau kita membaca chattingan orang, kita udah kayak psikolog ya. Orang adem, orang respon, orang yang tidak respon, kita udah tahu sendiri ya. Makanya katanya Bu Vera, bagaimana cara mengatasi baper? Ya itu kadang-kadang di chatting WA aja kita udah tahu loh. Jadi kita itu sebenarnya orang-orang yang memang sudah memahami watak-watak seseorang tuh nggak usah sekolah psikolog, masuk aja di Prudential, jalani 10 tahun, 9 tahun, udah jadi psikolog hebat di Prudential. Nah, lihat chattingan mereka. Pada saat Mas respon, nih loh, misalnya kasih contoh Bu Vera atau Ibu siapa yang sukses. Ini seorang wanita, suaminya yang tadinya kian-kian, atau Mas boleh jual saya juga nggak masalah, saya nggak marah kok kalau untuk kebaikan gitu ya. Nih, dia income-nya sekian loh, ini, Mas boleh jual. Hari gini loh, seorang wanita yang kerjanya cuma di rumah saja, yang suami sendiri bisa memberikan kehidupan yang layak buat dia masih mau menjalankan. Bro, Sista, nyoba yuk. Terus kan jawabannya, aku mah orang yang nggak bisa bicara di luar. Pasti kita ketemu kata-kata begitu. Aku tuh bukan orang yang bukan orang yang pinter dalam komunikasi. Pasti gitu. Saya akan bilang di dalam chat, hahaha, ketakutan lu lebih besar daripada dream lo, sehingga dream lu mati di situ. Nah, tapi hahaha, bercanda gitu kan. Mbak Sumi bikin aku panas dingin nih, ya udah deh dicoba aja deh. Saya bilang, kamu bagaimana mau bisa sukses dan income besar kalau kamu tidak mencobanya?
Sama dengan saya waktu itu. Saya mau income 100 juta sesuai dengan BOP leader saya. Tapi kalau saya tidak mencoba menjadi UM, SUM, AAD, saya nggak akan dapat nilai 100 juta tadi. Setuju nggak? Setuju. Jadi kita memotivasi mereka bahwa kamu pasti bisa. Aku aja nggak bisa, aku aja yang sudah lama selalu belajar. Di bisnis sih enak. Aku sukses, kamu bisa nyontoh aku. Kalau di luaran sana, pebisnis yang sama-sama bersaing, kalau saya sukses dengan aset sekian, saya nggak akan pernah ngasih resep saya sukses. Tapi kalau di bisnis ini, resep saya sukses, saya akan turunkan kepada kamu dengan ridho lillahi ta'ala. Sambil bercanda, hahaha gitu. Gitu. Ya, Jadi ya, ya. temui jelas dulu, Mas. Hmm. Jangan capek-capek. Jadi kalau temui market yang jelas itu artinya, pertama Mas kenal dia. Kedua, Mas tahu dia penghasilannya. Ketiga, Mas tahu kira-kira case-nya itu berapa yang Mas akan dapat. Keempat, Potensinya. Mas udah hitung. Kalau mereka ambil 500.000 5 case, berarti kurang lebih Mas udah dapat 25 juta api. Gitu, ya. Oke, siap-siap. Makasih ya Bu Sumi. Oke, thank you. Pertanyaannya ini Bu Sumi kayaknya udah dijawab tadi ya. Pertanyaan dari Inisa Hidayati, untuk orang yang baru pertama kali Ibu prospek, bila via WA, apa pesan-pesan yang Ibu kirimkan lewat WA sampai mengarah ke prospek? Tadi kayak udah cukup dijelaskan ya. Bu Sumi mau nambahin mungkin? Gimana prospek? Untuk pertama kali bila via WA, kira-kira pesan apa yang Ibu sampaikan sampai mengarah ke prospek? Oh iya, tadi blast info-info produk dulu. Ya. Nanti kalau Doakan misalnya dulu ada ya, Bu, balasan. ya, pertama ya Bu. Pertama, setiap pagi selesai sholat subuh selalu ada blast doa. Dan doa itu dipilih-pilih. Kalau blast yang doa umum itu selalu di blast. Tapi kalau orang-orang tertentu saya akan sebut namanya dia. Mbak Linda, Assalamualaikum. Apa kabar, Mbak? Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya lancar-lancar ya. Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa kalau dia Nasrani. Kalau dia Muslim, saya selalu sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu enggak simpel sih. Dan kita kan sebagai agen asuransi hanya menanti orang respon atau enggak. Itu doang, enggak capek. Iya, iya. Oke Bu, kalau ini adalah agent baru, kan dia nggak tahu kalau misalnya nih, saya agent baru, ya. Terus kemudian saya blast doa, terus kemudian ketika saya langsung tawarkan Prudential, apakah orang bisa nggak langsung menawarkan Prudential seperti orang tahu bahwa kita adalah agent Prudential, atau pakai basa-basi dulu? Enggak, saya ini dulu, ada ice breaking dulu ya, artinya setelah saya doa, dia balas terima kasih Mbak Sumi. Terus saya langsung bilang, apa kabar Mbak? Dijawab sama dia kan. Ada kata tektok dulu lah, bikin yang nyaman, bikin yang enak. Baik, alhamdulillah. Terus kan saya kalau lihat DP-nya, saya itu kan udah dia bilang tadi, saya orangnya tidak pelit untuk memuji. Wih, cantik banget. Ini yang nomor 3 ya. Pokoknya main tebak aja deh. Kita tahu kan misalnya, oh bukan itu Mbak, itu si Ratu. Misalnya anak nomor 4. Oh, ya ampun, udah besar. Cantik sekali, Masya Allah. Kayak Eyang Tinya ya. Kalau saya kan keluarga Polri, jadi saya suka tahu Eyang Tinya atau apa gitu kan. Alhamdulillah, Masya Allah, cantik banget. Udah kelas berapa, Neng? Saya tanya kan, ini Oma, saya kan memang di kalangan mereka-mereka, kalau untuk anak-anak itu saya dipanggilnya Omi, kenapa? Oma Sumi, gitu kan. Jadi selalu panggil, iya Omi, udah kelas 5 SD. Wow, ya ampun, lupa. By the way, saya bilang, ngomong-ngomong, dia kemarin kartunya hitam atau merah ya, kalau dia nasabah saya. Dia akan ingat, kartunya merah, Tante. Loh, apa Tante lupa menginformasikan sama Neng ya? Kalau sekarang kartunya udah hitam. Ih, Tante belum. Nah, itu bisa jadi api buat saya tuh. Masya Allah. Oke. Nah, jadi itu kalau nasabah ya. Kalau belum nasabah nih, Bu Sumi. Oh, kalau belum nasabah. Calon nasabah, bukan calon agent ya. Saya akan sapa-sapa dulu, ice breaking dulu lah, memuji, dan lihat nih, kan kita tadi udah dibilang, saya udah bilang bahwa kita itu adalah seorang psikolog yang hebat ya. Dibilang, dalam chatan kita di WA itu, kita tahu nada orang welcome atau tidak. Sudah enak ngomong nih, langsung masuk. Mbak, di Prudential sekarang ada produk PPH loh, syariah, kan gitu kan.
Tapi kalau dia selalu, kalau dia muslim, dia selalu aku bilang ini muslim bukan ini syariah bukan Mbak Sumi, syariah. Dia akan bilang begini, oh iya, itu apa Mbak? Kartu. Saya bilang kartu. Nah, biasanya kan ada yang merah seperti ini, kartu lama. Saya selalu siap, nggak mencari-cari. Dan kalau saya mau prospek orang, senjata yang apa akan saya sampaikan mereka itu, saya nggak ada makan waktu. Jadi dia juga nggak makin nunggu gitu. Jadi kalau misalnya saya mau edukasi mereka tentang kartu PPH, saya udah akan siapkan. Saya akan udah siapkan di depan, di tangan saya itu jekrek foto, dan itu PPH-nya atas nama Sumiarti loh, dengan anak-anak saya. Jangan pinjam nama orang lain. Jangan pinjam nama orang lain gitu kan. Nah, saya bilang, Mbak, ini loh kartu yang baru ini. Dilihat apa jawaban balasannya dia. Kalau kata dia, ih maulah Mbak Sumi, tapi hari gini kan duitnya belum ada. Langsung kita doakan. Ya, insya Allah kalau rezeki mah nggak akan pernah ketuker, asal niatan baik, apalagi untuk kebaikan anak-anak. Mbak, soalnya kenapa aku harus informasikan ke Mbak, supaya nanti next time saya tidak dimarah sama Mbak. Kenapa? Kalau belum nasabah, saya akan jelaskan. Ini loh beda yang baru sama beda yang lama Mbak kartunya. Kenapa saya mau prospek Mbak? Ini anti inflasi, yang ini masih ada plafon, kena inflasi suatu saat someday. Kalau Mbak beli yang ini, ayo Mbak bagus ini. Pokoknya pede, percaya dirinya itu luar biasa kalau lagi prospek orang, seolah-olah kalau di WA itu saya berhadapan sama orangnya tersebut. Jadi kata-kata saya itu apa istilahnya ya? Kalau wajah orang itu di kata-kata itu sumringah ya. Sumringah, enggak kaku, enjoy, enak kalau saya prospek orang. Pokoknya selalu diselangi, kalau dia udah bete selalu diselangi, by the way sekarang Mas dinas di mana Mbak? Gitu. Nanti udah ngomong lagi, oh iya Mbak, kartu hitam itu bisa berlaku di semua rumah sakit yang besar-besar loh Mbak di Indonesia. Nah gitu. Jadi jangan apa ya, jangan menyerah lah istilahnya, tergantung balasan. Nah, kalau mereka udah misalnya membalasnya udah tidak direspon, terima kasih ya atas infonya, ya sudah jangan memaksa sih teman-teman menurut saya. Karena suatu saat kita mau prospek dia lagi, mau mau menginfokan lagi, pasti dia akan respon lagi. Tapi kalau kita udah memaksa, nanti hanya dibaca aja. Oke, luar biasa ya. Langsung diaplikasikan teman-teman. Ini ada pertanyaan lagi Bunda. Bun mau tanya, kalau kita sudah dapat data, terus sudah buat ilustrasi, gimana caranya supaya langsung ketok palu closing? Oh, kalau dia teman dekat dan dia kenal baik dan dia udah kasih data dan udah kasih KTP, ya, ditutup aja langsung. Mbak ini mau bayar bulanan atau mau bayar tahunan? Gitu langsung. Diarahkan seperti itu. Oh iya, aku minta email sama KTP ya. Nah, itu kan kita ngarahin untuk nutup. Tapi ada juga calon nasabah kita, tapi belum sekarang Mbak Sumi, bulan depan aja. Nggak apa-apa, bulan depan nggak apa-apa. Jangan dipaksa untuk sekarang loh kalau dia udah ngomong bulan depan. Nanti kalau udah seperti itu berarti kan dia mau. Oh iya, kalau gitu ini ilustrasinya aku submit dulu, nanti bulan depan Mbak tinggal bayar ya. Nggak apa-apa kok. Oh gitu ya Mbak Sumi, oke nggak apa-apa, bulan depan aku tinggal bayar ya. Ya kita jangan submit dulu lah. Gitu. Kalau submit keburu NTU nanti jadi. Iya, pokoknya bagaimana caranya menutup kita ya, ini. Udah ngikat ya, udah ngikat. Iya, udah ngikat. Gitu ya, iya, udah ngikat. Jadi kalau teman-teman udah dikasih KTP terus gagal maning itu salah di teman-teman tuh. Kalau minta KTP langsung selalu diberikan atau gimana cara minta biar KTP-nya dikasih? Bisa sih, saya selalu bilang, Mbak fotoin KTP ya, karena dengan KTP Bunda bisa ilustrasikan atau saya bisa ilustrasikan. Oh gitu ya Mbak Sumi, oke sebentar Mbak, aku ambil dompet dulu gitu. Terus kata dia, tapi kok nggak sekarang ya, bulan depan ya, oh nggak masalah, nanti ini aku paling, oh ya Mbak aku minta data ahli waris, udah dikasih data ahli waris itu namanya closing. Luar biasa ya, itu tipsnya teman-teman. Jadi pada saat minta data, jangan minta data tanggal lahir sama nama aja, tapi minta KTP-nya sekalian gitu ya Bunda? Ya, dengan alasan kita mau bikin ilustrasi. Tanpa KTP kita nggak bisa. Tapi KTP-nya nyelip-nyelip nih, oh apa aja nih, ya udah kalau gitu nama sama tanggal lahir deh, aku minta datanya. Nah, nggak, istilahnya nggak ada inilah, pokoknya nggak ada matinya deh. Dia bilang,
Dia bilang KTP-nya nggak ada. Udah kalau gitu minta data aja deh. Nanti kalau udah ingat kirimin aku ya KTP-nya. Terus kalau kita udah terputus kontaknya, ingetin lagi nih siang hari, Mbak jangan lupa KTP-nya kirim ya. Gitu, kejar lagi. Kejar terus sampai dapat ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Wah, kayaknya banyak banget nih pertanyaannya nih ya. Dari Bro Angga nih, nanya nih. Bun, ceritain dong ada amalan lain nggak selain apa yang udah Bunda ceritakan dan kerjakan seperti tadi yang bukan di Prudential. Ada nggak sih amalan-amalan apa yang bisa Waduh, kalau ini kayaknya saya percaya kepada kekuatan Allah ya. Kenapa bisa closing besar, terus cara prospek dan nasabah-nasabah. Saya yakin bahwa kayaknya saya gini, Bunda Vera, saya ngurusi ibu saya kan janda ya. Jadi saya menyayangi ibu saya ngurusi ibu saya ngurusi anak yatim, saya ngurusi tetangga saya ngurusi orang-orang di pinggir jalan. Jadi kalau secara saya baca Al-Quran pun saya ya nggak begitu lancar, tapi saya bisa. Nah, doa-doa yang saya panjatkan ya mungkin doa-doa yang secara global aja. Tapi saya yakin di sini adalah kebaikan hati saya terhadap keluarga-keluarga saya, ibu saya. Saya yakin teman-teman mungkin di situ ya. Jangan lupa bersedekah, banyakin sedekahnya kan tadi saya sudah bilang kalau saya mau beli apa-apa aja saya pasti bisa. Tapi kalau untuk bersedekah yang banyak, saya nggak mungkin minta dari suami saya. Nah di sini kesempatan saya Bu Vera, saya kadang-kadang sedekahnya sedekah ekstrim. Jadi saya pernah kalau saya terima komisi 25 juta ya 25 juta juga habis satu hari itu saya sedekahkan semua. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman, berani nggak sedekahin 1 minggu komisinya? Bunda boleh nggak? Kira-kira nih ya, kan orang-orang di luar sana itu di bisnis yang lain mungkin ada merasa turun bis income-nya, terus kemudian ada yang mungkin nggak dapat income sama sekali. Di Prudential kan kita dapat income nih, jangan-jangan Bunda terus meningkat nih income-nya. Boleh nggak Bun? Kira-kira dalam di rumah aja ini berapa bulan kemarin ini dapat income rata-rata berapa sih Bun? Kalau dirata-ratain mungkin sekitar sebulan 180 ya. Sebulan 180. Ya. Jadi 4 bulan ini kemarin saya terima hampir kurang lebih 700 juta. Masya Allah. Di Mei ini kemarin minggu pertama 87 juta. Ini yang hari ini besok Sabtu ini saya cek udah di SFA udah keluar ya hilalnya ya. Ada 25. Ya lumayan ya udah 100. Jadi setengah bulan aja udah 100 juta ya Bun ya? Iya 100 lebih. Iya. Masya Allah. Itu duit semua Bunda? Iya saya lihat di rekening duit semua itu. Bukan tapi daun benar kan loh, Bunda? Tapi benar loh teman-teman, kalau apalah ya seorang Ibu Sumiarti itu ya hanya seorang ibu yang emak-emak yang dia gaptek ya kalau dipikir-pikir secara akal logika dengan income kurang lebih mungkin Mei ini saya tembus 800 juta ya. Itu nggak masuk di akal kalau pikiran manusia, tapi secara kuasa Allah bisa masuk di akal. Kalau saya ya teman-teman kalau diminta doanya saya selalu membaca pokoknya gini, setiap saya sholat 5 waktu saya selalu tutup dengan Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah saya baca Qul huwallahu ahad itu 100 kali. Jadi kalau 5 waktu berarti 500 kali. Yang simpel-simpel aja. Bismillahirrahmanirrahim berarti Bismillahirrahmanirrahimnya 500 kali karena setiap saya baca Bismillahirrahmanirrahim tarik tasbih baca kulhu Allahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad itu 100 kali berarti kalau 5 waktu berarti 500 kali ditambah sholat malamnya 100 kali jadi satu hari 600 kali dan itu yang hanya saya amalkan teman-teman tapi teman-teman tidak lupa sebesar apapun amalan teman-teman, Allah akan lebih menyenangi kalau kita menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Insya Allah. Iya, jadi bukan cuma ibadah aja ya Bunda, tapi kita juga mengamalkan dengan cara berempati, bersedekah kepada orang-orang di sekeliling kita, termasuk keluarga kita, gitu ya Bunda. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Prof. Angga. Ini ada pertanyaan lagi. Wah, banyak sekali pertanyaannya. Saya agent baru. Dan dia jadi agent. Oke.
Jadi agen baru pada saat masa karantina, belum berinteraksi face to face dengan calon-calon nasabah karena memang memang lagi berjaga-jaga ya, jadi nggak bisa face to face. Jadi belum ada yang tahu bahwa dia adalah agent Prudential ya. Bagaimana cara memulainya? Bila sudah berhasil membangun percakapan yang enak sampai mengarahkan ke prospek. Jadi dia tuh agent baru nih, Bun. Salah kalau belum dimulai, teman-teman yang tadi mohon maaf, itu ada kesalahan ada di diri Anda. Harusnya teman-teman udah pasang branding, misalnya namanya Lina Prudential, dan orang akan nge-zoom tuh DP-nya kita. Oh, si Lina udah ada di Prudential. Saya itu orangnya memang sejak saya menjadi agent Prudential, di WA saya dulu di BBM saya udah kasih nama Sumiarti Prudential. Kalau sekarang REP, QIP, terus di bawahnya ada embel-embel Prudential. Dan kalau saya menampakkan keluarga pun selalu ada Prudential. Teman-teman, saya yakin teman-teman, kalau teman-teman yang baru pertama join, teman-teman pasti nanti ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang ilfil, ada yang tidak ilfil. Don't worry, nggak masalah. Yang penting teman-teman niatnya kepada mereka tulus dan ikhlas. Bahwa teman-teman mempunyai ilmu yang harus teman-teman sampaikan. Teman-teman bilang aja langsung awal mula, alhamdulillah, tapi kita tidak prospek sama dia. Alhamdulillah, Mak Encing, bro, atau siapapun itu. Gue sekarang di Prudential, alhamdulillah, gue baru sadar nih kemarin gue training ternyata bagus-bagus ya jadi agen asuransi. Tapi nggak usah prospek, ingetin. Kalau dia nanya, baru jawab sesuai dengan pertanyaan. Tapi kalau teman pura-pura jadi seperti kayak agen asuransi Power Rangers, ya, diam-diam sebenarnya teman-teman itu agen asuransi, tapi nggak mau membuka identitas diri. Rugi loh sebenarnya teman-teman. Karena begini menurut saya, mereka terima, mereka tidak terima, itu nggak masalah buat teman-teman gitu loh. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima juga teman-teman nggak rugi. Tapi teman-teman akan rugi kalau teman-teman tidak kasih tahu identitas teman-teman sebagai agen asuransi. Loh, tiba-tiba kalau suatu saat teman-teman prospek lagi, ya lu nggak ngomong. Gue kemarin baru tuh buka sama tetangga dia yang baru jadi agent, katanya dia baru jadi agent, katanya minta untuk pecah telur. Ya udah gue kasih aja anak-anak gue. Ya termehek-mehek deh kita. Benar-benar. Jadi kita harus berani membuka diri, membuka identitas, jangan jadi Kenapa? agen rahasia ya. Iya, saya banyak Bu Vera, saya banyak ketemu case seperti ini. Setiap saya speaker di manapun di Nusantara, selalu agen-agen itu malu dengan identitas dirinya bahwa mereka itu agen asuransi. Teman-teman, kalau asuransi sudah income-nya 10 juta, 20 juta, 30 juta, enggak usah malu. Jadi untuk mendapatkan 10 juta, 20 juta, 30 juta itu ya startnya dari awal. Ya. Enggak ujuk-ujuk langsung 30 juta, 20 juta, start dari awal. Start dari awal itu artinya mindset-nya itu dibenerin dulu bahwa kita itu agen asuransi gitu. Bukan agen minyak, bukan agen WO atau EO gitu kan. Kita itu agen asuransi. Agen asuransi itu wah the best. Berkualitas, wah luar biasa. Teman-teman, saya ini cuma emak-emak ya, umurnya udah nggak muda lagi. Duitnya banyak banget, bukan saya sombong. Saya sampai bingung kadang-kadang setiap bulan uangnya numpuk, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Akhirnya ya itu tadi teman-teman, saya cari agen-agen yang ada di Bogor, agen-agen yang memang di luar kota, di Lampung, itu saya perdayakan mereka. Kamu mau nggak dapat amalan jariah? Mau Bunda? Oh iya, oke. Aku transfer kamu 1 juta, kamu bikinkan nasi 1 bungkus yang 10.000, oke, bisa nggak pakai telur segala macam, oke. 100 bungkus ya. Artinya begini loh teman-teman, dengan kehidupan kita sebagai agen asuransi, kita bisa merubah diri kita menjadi apapun yang kita inginkan. Setuju ya Bu Vera? Iya, setuju. Jadi kalau teman-teman misalnya masih ragu-ragu, masih malu-malu, masih malu, pokoknya masih menyimpan identitas diri kita bahwa kita itu agen asuransi, rugilah. Bun, udah 10 orang Bun, aku prospek pada menolak. Elah Kate, jangankan lu, gue yang udah 9 tahun aja 100 orang nolak satu hari. Iya, karena di blast nggak jawab itu kan bagian dari menolak ya Bun. Iya, tapi kan kita niatan baik dulu. Jadi teman-teman yang baru, yang jadi agent baru, sudah brandingkan diri aja bahwa Lina Prudential. Udah pokoknya pasang aja. Ada teman dengan nggak ada teman, insya Allah, Allah tahu dengan niat baik kita. Saya yakin apa yang kita kerjakan adalah halal. Allah tahu
kita kerjakan itu membantu orang banyak. Allah tahu kalau yang kita kerjakan misalnya teman-teman misalnya nama Lina Prudensial dapat prospekan 1, dia mengclosingkan kepala keluarga. Tahu nggak Mbak Lina misalnya nih ya, itu sudah menolong 1 keluarga, nolong istri, nolong anak. Kalau bapaknya masuk menjadi nasabah atau bapaknya masuk menjadi agen asuransi, pokoknya sekarang itu ya teman-teman, mau rekrut kek, mau prospek kek, saya tuh semuanya hantem aja Mbak Vera di bulan COVID-19 sekarang ini. Prospekan iya, rekrutan iya. Tadi malam saya rekrut dapat 3. Hanya ngeblas kemarin tadi malam Prof Angga saya kasih juga tuh Angga. Nih kalau mau blast, saya cuma bilang di luaran sana banyak COVID, income susah. Kalau pokoknya ada deh tadi kata-katanya. Pokoknya teman-teman blast begitu aja. Saya mau dia rekrut, mau dia calon nasabah, pokoknya ambil deh, ambil. Nah, dikurangin mungkin untuk oh iya, satu lagi teman-teman, saya itu orangnya kurang ngegosip dan tidak melayani gosip. Jadi saya itu tidak kalau ibaratnya kalau buka praktek dokter tidak praktek buka gosip. Benar-benar. Jadi hidupnya tuh betul-betul yang nggak buang enggak. Pokoknya kalau udah nyerempet Bun, apa benar gini ini? Enggak. Pokoknya tidak jadi tapi saya tidak pelit ilmu. Setiap orang yang WA saya siapapun itu, kapanpun itu pasti saya bales. Kalau ada yang di WA winner Klaya, lintas agensi, itu kan saya suka ngeblas. Kalau apa-apa yang hari ini saya blast, nih hari ini saya blast ini, silakan mencontoh kalau mau gitu kan, ambil yang baiknya dengan kata-kata sendiri. Itu saya nggak pelit. Jadi terus kalau misal kurang jelas mereka WA balas. Sesempat apapun saya akan balas. Saya yakin ilmu yang ditaburkan adalah amalan jariah yang tidak terputus buat kita, Bu Vera. Masya Allah. Luar biasa. Pantesan rezekinya Bunda Sumi mengalir bagai air nih ya. Amin, kalau kata Rita, ngalahin gaji dirut BUMN, Bunda. Iyalah, pastilah. Kan BUMN paling 100 ya. Ya Bunda, ini 700 juta, 800 tembus dalam waktu 5 bulan. 5 bulan ya Bunda ya, 800 juta dalam waktu 5 bulan. Nah teman-teman coba difikirkan ya, yang 800 juta setahun aja kayaknya agak susah ya sekarang dapatnya, ini 800 juta dalam waktu. Terus gini Bu Vera, yang income-nya 25 juta, 12 juta aja, maaf, di luaran sana loh ya. Itu songongnya minta ampun loh. Benar. Loh. Kalau aduh banyak deh. Lah kita ini yang istilahnya duitnya itu apa yang kita mau loh sama Pru. Jadi teman-teman tuh maunya berapa? Pru itu siap mentransfer gitu loh. Jadi kalau teman-teman misalnya nih saya mau 100 juta. Pru nggak pernah nolak. Itulah hebatnya Pru. Ya udah gue transfer, yang penting kerja lu yang bener gitu. Terus hebatnya lagi teman-teman perlu dicatat. Di Pru ini dia nggak lihat usia, hebat ya. Mau Bu Suminya nanti 60 tahun kek, mau Ibu Suminya nanti 55 tahun kek, mau Ibu Suminya 70 tahun kek. Selagi Bu Suminya masih fight, masih berjuang di Prudensial dan dia dapat closingan dan dia dapat rekrutan, Prudensial akan tetap bayar. Enggak pernah Prudensial, Bu Sumiarti lu kan udah 70 tahun, udahlah gua terminatein lu. Enggak ada yang begitu. Iya benar. Iya. Nah, yang Bu Vera ditanya dong. Cash out kan belum digabungin uangnya yang komisi. Cash out saya kemarin 156 juta itu teman-teman. Cash out ya. Cash out. Tapi ya itu tadi jadi kalau digabungin kurang lebih mungkin udah 1 miliaran nih 5 bulan. Cash out ya. Cash out. Ini 1 miliar. Cuman saya kemarin bilang sama saya mau memanjakan diri saya, selama ini saya kan selalu memanjakan saudara, emak gitu kan, adik, orang tetangga segala macam. Kemarin uang cash out saya belikan cincin Bu Vera, 1 biji. 1 biji? 1 biji. Dipakai dong Bunda cincinnya? Ada agak jauh ngambilnya dan jauh.
Cash out dapat 1 cincin lumayan Ya, ya. itu maksudnya teman-teman di sini saya bukan mau pamer. Artinya Ya. teman-teman sekarang itu teman-teman harus berprestasi. Kenapa? Next, kalaupun ke London kan karena COVID, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan COVID sudah tiada ya. Ya. Tapi Ya. kalaupun suatu saat teman-teman misalnya mau di cash out kan karena banyak keperluan keluarga, halo, hari gini 50 juta nggak ada yang kasih loh. Cash out Star Club itu 50 juta teman-teman. Saya kan PCC itu 80 juta dikali 2, dipotong pajak. Jadi kemarin saya terimanya 154 juta dan saya kemarin pergi minta tolong sama orang kenalan saya. Weh bro, gue punya uang nih nganggur. Semuanya udah diberesin sih lewat komisi, emak gue udah semuanya udah beres. Duit gue ini gue nggak mau habisin. Gue mau dijadiin satu barang. Mau dong bro, gue beli cincin. Lu punya nggak cincin yang sekian? Terus dikeluarin. Nih Bu, ada yang batunya sekian, 0,1, sekian. Berapaan itu bro? Ya udah. Jadi betul-betul Bu Vera saya jadi itu saya kalau pakai wah ini uang cash out-nya PCC Oslo of Copenhagen gitu. Iya, iya. Kalau jalan-jalan kan Bunda Sumi udah sampai enek gitu kali ya. Mungkin Ya. sekarang ini ada hikmahnya, ada bekasnya jadi cincin ya. Iya, alhamdulillah. Jadi di sini teman-teman, lillahi ta'ala, Masya Allah saya nggak pamer ya teman-teman. Maksudnya saya tidak sombong ataupun saya tidak riak. Saya mau motivasi teman-teman bahwa teman-teman itu harus berprestasi. Kenapa? Dengan berprestasi Prudential akan hargai itu aja. Prudential akan hargai boro-boro raah. Pergi ke Vietnam tidak jadi pun Prudential akan transfer. Cash out ya. Ini Bu Sumiarti tidak jadi ke Oslo sama Copenhagen. Kemarin Prudential transfer langsung cash 154 juta. Nah itu saya bilang, Pak, aku mau memanjakan diriku deh. Selama ini komisinya kemarin saya belikan yang uang 700-an itu, saya DP-in udah satu rumah. Jadi Bu Vera, tanya dulu dong asetnya dibeli apa. Iya nih. Baru mau tanya nih, terakhir nih uang kecer-kecer jadi apa ya Bunda ya? Jadi rumah, di sini ada 5 rumah di seputaran Jagakarsa. Masya Allah. Terus mobil 6. Mobil 6. Jadi selama Bunda di Prudential itu uangnya kan dipakai buat selain udah bagi-bagi tuh ke saudara, ya. Jadi aset 6 mobil dan 5 rumah ya. Belum yang lain-lainnya, belum yang isi rumahnya gitu. Pokoknya saya pikir begini, orang tua maunya yang terbaik buat anak, betul nggak? Betul. Nah, mumpung saya masih kuat dan sehat dan saya masih bisa memberikan yang terbaik buat anak gitu kan. Jadi uangnya saya manfaatkan itu selain untuk membahagiakan. Oh iya, saya belikan ibu saya juga rumah. Itu 1,1 miliar 175 juta itu komisi di berapa bulan aja ya kayaknya itu saya belikan ibu saya. Pokoknya kalau ada lagu tuh 5 langkah dari rumah deh, kayak 5 langkah pacarku dari rumah itu di depan sini rumah ibu saya belikan ibu saya supaya santai, dia mau apa-apa juga bebas. Kayaknya derangga deh udah main ke rumah ibu saya tuh. Masya Allah ya. Kita nih beliin motor aja masih mikir ya, ini beliin rumah loh teman-teman. Luar biasa. Iya, oke. Nah, ini sebenarnya seru banget ngobrolnya, tapi Bu Sumi akan meeting lagi. Iya, saya mau meeting lagi teman-teman. Jadi teman-teman, boleh ya Bu Vera saya kasih ya. Teman-teman yang terutama kita leader syariah, mari kita berprestasi di tahun 2020 ini. Saya yakin dengan prestasi orang lain di luar sana tidak bisa meremehkan kita yang ada di Prudential. Ayo teman-teman, lakukan dan untuk berprestasi tidak ada pilah memilah. Mau yang lama, mau yang sebentar, asal teman-teman bisa berjuang dan berprestasi, saya yakin Prudential akan menghargai. Sukses selalu teman-teman di tahun 2020 nih. See you the top.